Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin sidang Jumat Masjid Diponegoro Kampus Tembalang rahimakumullah. Marilah yang pertama dan utama di awal permulaan khutbah kali ini, tak lupa khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan juga pada hadirin jamaah sekalian untuk senantiasa mempertahankan atau bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sekuat tenaga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada saat yang sama menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu wujud nyata ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, yakni melalui silaturahim. Sebab orang yang imannya benar akan tercemin dari akhlaknya kepada orang lain dengan memperkuat silaturahim dan saling memaafkan. Kita tidak hanya memperindah hubungan antar manusia semata, tetapi pada saat yang sama juga menjalankan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam ajaran Islam, silaturahim bukan sekadar hubungan sosial budaya semata, melainkan bagian dari keimanan itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an melalui periwayatan Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Yang artinya kurang lebih, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menjaga hubungan silaturahim yang baik dengan kerabatnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan dan juga sekaligus menunjukkan bahwa silaturahim adalah tanda keimanan. Kita yang benar imannya tidak akan memutus hubungan dengan keluarga, tidak akan menyakiti saudara kita, dan juga selalu berusaha menebarkan kebaikan dalam ucapan maupun perbuatan kita dalam kehidupan bersama ini. Para ulama pun menjelaskan betapa besarnya keutamaan silaturahim. Di antaranya adalah Syekh Sulaiman Al-Bujairimi yang menyebutkan bahwa dalam silaturahim terdapat banyak perkara terpuji. Di
Di antaranya adalah mampu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena silaturahim merupakan perintah Allah, dan juga silaturahim mampu membahagiakan orang lain dan juga membahagiakan orang lain termasuk sesama mukmin itu sendiri. Itu merupakan suatu amal yang sangat utama. Selain itu, silaturahim juga menyenangkan para malaikat, menumbuhkan kenangan yang baik pada sesama manusia, dan juga bahkan membuat iblis bersedih karena persaudaraan manusia menjadi kuat. Silaturahim dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Silaturahim juga menjadi sebab kebahagiaan orang tua dan leluhur kita yang telah wafat, serta menambah kehormatan dan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Salasatun fi dhillil arsy yaumal qiyamah, wasilur rahim, wa imra'atun mata zawjuha wa taraka aitaman fataqumu alaihim hatta yughniyahumullah aw yamutu, wa rajulun ittakhadha ta'aman wa da'a ilaihil yatama wal masakin." Bahwa terdapat 3 orang yang mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat nanti, yakni yang pertama orang yang menjaga silaturahim, seorang istri yang kemudian ditinggal mati suaminya, kemudian membesarkan anak-anaknya sampai Allah mencukupi mereka atau sampai mereka wafat. Dan yang terakhir yaitu orang yang membuat makanan, kemudian mengajak anak yatim dan orang miskin untuk makan bersama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selain silaturahim, Islam juga sangat menganjurkan kita untuk saling memaafkan. Terlebih masih dalam nuansa bulan Syawal ini, kita seringkali menghadiri halal bihalal, menghadiri kegiatan syawalan, baik di tempat kerja, di kampung, di komunitas-komunitas. Itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadikan kita memperkerat silaturahim kita, sekaligus menjadi majelis bermaaf-maafan dengan apa yang kita lakukan selama ini. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178, Allah berfirman, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'in fattiba'un bil ma'ruf wa ata'un ilaihi bi ihsan." Yang artinya barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membalas dengan cara yang baik pula. Ayat ini mengajarkan kita bahwa memaafkan adalah bentuk rahmat dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memaafkan akan mendapatkan kemuliaan, dan orang yang meminta maaf akan terbebas dari beban dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa segala bentuk kesalahan kepada sesama manusia harus diselesaikan di dunia ini, karena di akhirat kelak tidak ada lagi harta untuk menebus kesalahan kita. Yang ada hanyalah pahala dan dosa. Jika seorang belum meminta maaf, maka urusannya akan diselesaikan dengan amal kebaikannya kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita renungkan juga betapa banyak kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hubungan anak dan orang tua. Misalnya seringkali kita sebagai anak berbicara terlalu tinggi kepada orang tua, bahkan membantah atau mengabaikan nasihat beliau. Sebaliknya kita sebagai orang tua, barangkali juga terkadang kita kurang sabar, mudah marah, dan juga tidak memahami perasaan anak. Di dalam lingkungan kampus juga misalnya, bahkan mahasiswa mungkin juga kadang kurang menghormati pada dosennya, tidak mendengarkan saat berkuliah, kemudian bahkan kadang juga bersikap kurang sopan. Sementara dosen juga mungkin kurang bijak dalam mendidik atau terlalu keras dalam memberikan hukuman. Kita juga harus segera minta maaf ketika berbuat salah, tanpa menunda dan tanpa gengsi. Belajarlah kemudian memaafkan dengan ikhlas, meskipun itu terasa berat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang pemaaf. Mari perbanyak silaturahim dengan keluarga, kerabat, sahabat maupun tetangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita orang-orang yang gemar menjampung silaturahim. Momen Syawal ini bisa kita gunakan sebagai momentum untuk senantiasa meningkatkan silaturahim dan juga memberi maaf dan saling memaafkan. Dan motivasi semangat bulan Syawal ini semoga terjaga di bulan-bulan berikutnya hingga kita kemudian menjumpai bulan Ramadan lagi. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kemuliaan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil alim. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifa wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal fahsya'i wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.